Halo sobat sehat semua, apa kabar? Semoga sehat selalu semua ya. Jangan sampai ada yang sakit atau tertular penyakit menular di saat sedang pandemi COVID ini ya. Yuk, kita belajar lagi sama Pak Dr. Reza, spesialis kulit dan kelamin, pakar kesehatan kulit dan kelamin terkenal di Indonesia. Beliau aktif melakukan penelitian dan pengajaran serta pengabdian masyarakat bagi banyak orang. Kali ini, beliau akan membicarakan kembali masalah yang sedang hangat di bidang penyakit kulit dan kelamin, yaitu penyakit cacar monyet atau monkeypox. Pak Dr. Reza pernah mengangkat topik ini sebelumnya di video YouTube beliau beberapa minggu lalu. Namun berbeda dari dulu, yang merupakan pedoman dari Perkumpulan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia. Sekarang lebih ke hasil riset awal beliau di Badan Riset dan Inovasi Nasional Indonesia atau BRIN, yaitu riset studi literatur review dari berbagai kepustakaan dengan level of evidence medicine yang cukup baik. Beliau diundang memberikan materinya kepada media massa dan masyarakat pada acara Talk to Scientist oleh BRIN Indonesia pada Selasa 2 Agustus 2022. Pada acara tersebut, BRIN mengundang Dr. Reza sebagai narasumber, mengingat urgensi penyakit ini yang telah ditetapkan sebagai global emergency, seperti penyakit Zika, polio, Ebola sebelumnya, oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Penyakit cacar monyet atau monkeypox ini mendadak naik cepat dalam hitungan hari mencapai sekitar 18.000 orang terkonfirmasi positif dari pemeriksaan dilaporkan oleh 78 negara di seluruh dunia. Negara tetangga Indonesia sesama ASEAN, yaitu Filipina, akhir Juli mengumumkan satu kasus laporan penyakit monkeypox pada warga negaranya yang baru pulang perjalanan dari negara lain yang sudah mempunyai kasus monkeypox terlebih dahulu. Juga dari Thailand, akhir Juli juga dilaporkan sudah 2 kasus terkonfirmasi cacar monyet. Uniknya, kedua pasien tersebut berpenyakit setelah melakukan hubungan seksual dengan pekerja seks komersial. Satu pasien pria melakukan hubungan seks sesama jenis dengan pria lain. Satu kasus pasien dari Nigeria, negara dengan angka penyakit monkeypox yang sudah sangat tinggi, berhubungan seks dengan beberapa wanita di Thailand. Belum dilaporkan kontak seksual tersebut mengakibatkan penyebaran penyakit monkeypox di Thailand. Baru-baru ini sudah mulai lagi dilaporkan 2 kasus kematian baru. Kasus kematian pertama akibat penyakit cacar monyet di Brazil dan India. Keduanya terjadi pada golongan yang rentan terhadap resiko keparahan penyakit, yaitu orang yang menderita gangguan imunitas, atau memang sudah ada penyakit autoimun atau kerusakan daya tahan tubuhnya terhadap infeksi. Dan satu kasus anak yang ditularkan dari ayahnya yang baru dari perjalanan. Kita tahu kalau anak kecil daya tahan tubuhnya tidak sekuat orang dewasa. Penyakit yang diduga ringan bisa menjadi serius. Apalagi mungkin anak tersebut juga ada gangguan kesehatan lain sebelumnya, sehingga rentan terhadap penyakit infeksi virus seperti monkeypox. Indonesia memang masih belum ditemukan kasus konfirmatif positif cacar monyet atau monkeypox. Sama seperti Malaysia, memang ada kasus yang dianggap suspek atau tersangka. Mirip-mirip cacar monyet, tapi saat dites lab untuk memastikan, disebutkan Depkes sebagai negatif. Semoga kita terus negatif ya, tidak ada kasus di Indonesia. Tapi sampai kapan ya? Filipina sudah ada kasus pertama, Singapura sudah ada, Australia sudah ada dari wisatawan yang berlibur ke Eropa. Ini negara-negara yang sudah sangat dekat Indonesia. Asal mula penyakit ini dari hewan monyet di hutan tahun 1958. Di Republik Kongo mulai pada manusia tahun 1970. Tiba-tiba sepertinya bermutasi di tahun 2022 di saat pandemi COVID belum reda. Menyebar dari negara-negara Afrika ke Eropa, Amerika hingga sekarang Asia. Indonesia, mari kita bersiap ya. Belajar bagaimana sih cara mengatasinya. Mudah-mudahan kita atau keluarga kita tidak terkena ya, karena sudah ada yang meninggal. Artinya, walaupun dianggap lebih ringan dari cacar atau smallpox, tapi ini bisa mengakibatkan kematian. Kita harus jaga-jaga dan berhati-hati ya. Salah satu yang kita harus lakukan dari hasil penelitian Pak Dr. Reza adalah dengan menjaga imunitas badan jangan sampai turun, makan sehat, istirahat cukup, makan suplemen jika diperlukan. Apakah perlu vaksin? Well, vaksin sudah ada 2 yang sudah mulai disetujui FDA Amerika.
Tapi vaksin itu belum sampai ke Indonesia. Perlu proses penelitian dan analisis yang cermat, sama seperti saat vaksin COVID digunakan di Indonesia secara resmi. Semua butuh proses riset yang berhati-hati. Lalu bagaimana dong? Kalau belum vaksin, apakah bisa dengan obat kalau terkena? Nah, obat pun belum masuk ke Indonesia. Kita harus bersabar. Dr. Reza mengajak semua pihak untuk ayo bergabung mencari inovasi dan penelitian menemukan obat-obat secara mandiri bersama para peneliti di BRIN. Yuk, kalau bukan kita, siapa lagi? Kita sudah harus siap. Jangan meremehkan infeksi virus cacar monyet yang tiba-tiba dengan anehnya melonjak tinggi di berbagai negara dengan mulai menimbulkan kematian. Walau ada yang menyebutkan ini penyakit bisa sembuh sendiri, tapi kita harus jaga-jaga ya. Benar gak sih dok? Katanya ada hubungan antara orientasi seks tertentu, yaitu laki-laki yang suka dengan sesama laki-laki, atau MSM, men who have sex with men. Dan kelompok itu harus dijauhi. No, dari data Pak Dr. Reza, laki-laki normal, wanita pun bisa terkena. Memang ada kekhasan di berbagai negara, misalnya Spanyol, di mana di sana banyak kasus mayoritas ada pada MSM tadi. Malah hampir lebih dari 90% kasus di Spanyol. Well, menurut studi literatur yang diteliti Pak Dr. Reza, adalah karena aktivitas yang tinggi melakukan pesta, berperilaku resiko tinggi tertular dengan berhubungan seks bebas di sauna, di parade jalan, dan lain-lain. Jadi, lebih karena perilaku seks bebasnya, bukan karena orientasi seksualnya. So, ayo jaga perilaku kita supaya tetap sehat, absen hubungan seks, kecuali hanya dengan satu orang istri atau suami kita seumur hidup kita dengan setia. Kalau kita traveling, jaga diri kita tetap imunitasnya sehat. Jika memang kita terkena kontak, isolasikan diri kita 21 hari minimal supaya kita tidak menularkan ke orang tua, ke istri yang mungkin sedang hamil, ke anak kita yang imunitasnya belum kuat, atau teman keluarga kita lain yang sedang sakit dan imunitasnya sedang rendah. Yuk, mari kita terus perkuat penelitian dan inovasi buat obat, buat vaksin, riset perilaku, edukasi, dan bantu Indonesia supaya tetap zero atau nol kasus tanpa kematian akibat cacar monyet atau monkeypox ini. Sekian, sampai jumpa. Salam sehat semua. Terima kasih banyak, jangan lupa subscribe ya. Hubungi kami jika ada pertanyaan ya.